Kata orang-orang memang sebaiknya membangun channel YouTube sesegera mungkin. Dan ternyata itu benar. Karena meskipun saya baru 50 subscriber, baru belasan video yang terjadi, dan ternyata memang manfaatnya besar banget. Bukan dalam angka, karena emang gak ada angkanya. Bukan dalam AdSense, pun karena gak ada AdSense-nya. Tapi ada 5 5 manfaat yang saya rasakan yang ingin saya bagikan saat ini. Baik, bagi kawan-kawan yang baru join, yang baru nonton ini, perkenalkan nama saya Mang Haru. Saya seorang youth coach and people developer yang mana sedang ikutan membangun channel YouTube yang baru. Nggak baru sih channelnya mah, cuman banyak hal yang membuat saya itu ke-trigger untuk mengikuti dan membuat channel, mengaktifkan channel YouTube. Karena ya memang dari dulu tuh menarik, tapi nggak mulai-mulai gitu. Tertarik tapi nggak mulai-mulai gitu. Karena memang banyak hal lah gitu. Dan syukur saya sudah bikin video, belasan video sebelumnya. Dan setidaknya ada beberapa manfaat, minimal 5 manfaat yang saya rasakan ketika saya sudah membuat video YouTube meskipun seminimal mungkin usaha. Karena memang ya ini cuman ngomong begini, cuman nggak ngeditnya terlalu banyak karena emang malas gitu ya. Memang harus diakui itu malas gitu. Dan memang betul bahwasanya emang hal-hal yang tidak mudah itu akan menjadikan tidak memulai-mulai gitu. Karena merasa ngeditnya capek jadinya nggak mulai. Ngidenya capek jadinya nggak mulai. Atau ngomongnya harus panjang lebar jadinya nggak mulai. Makanya saya memulai dulu dengan seminimal mungkin usaha, dengan sudah sampai 15 video, dan 15 itu berapa gitu ya, saya lupa, belasan video. Dan sekarang meskipun kemarin juga hilang-hilangan, nah sekarang saya ingin sharing tentang hal-hal yang manfaat dari setelah membangun channel YouTube meskipun gak ada yang nonton gitu ya. Inilah saatnya kawan-kawan juga ikutan kayak saya gitu untuk buat channel YouTube juga. Nah, yang pertama adalah lawan rasa takut. Nah, justru ini poinnya. Karena membangun channel YouTube itu barangkali kita tuh takut gitu. Jadi kita tuh sebetulnya kita tuh tidak takut untuk ngomong di kamera, tidak takut untuk ngomong balelo kayak gini, bebas apapun. Kita tuh nggak takut apa channelnya nggak rame, nggak takut nggak ada yang nonton. Sebenarnya kita tuh nggak takut, diri kita tuh nggak takut sebetulnya, tapi kita tuh takut orang lain melihat kita tidak sebagus itu gitu. Jadi kayak kita tuh takut oleh ekspektasi orang lain gitu loh. Makanya kenapa demikian? Karena memang kitanya tuh takut dinilai oleh orang lain gitu. Takut dikritik orang lain gitu. Jadinya dengan kawan-kawan membuat channel YouTube ini justru menjadi alternatif atau menjadi suatu usaha, suatu apa namanya tuh, cara dimana mengatasi rasa cemas gitu. Karena kawan-kawan tuh nggak takut ngomong di depan kamera, tapi takut orang lain menilai dan mengkritik kita lewat konten ini gitu loh. Jadinya gak mulai-mulai. Justru dengan memulai sedini mungkin atau mulai semudah mungkin, ya sekarang kayak saya, ya seapa adanya ini, justru melatih kita untuk tidak mudah cemas lagi untuk atau karena penilaian dan kritik orang lain gitu loh. Sambil mengatasi rasa cemas, yaitu selanjutnya adalah membangun kepercayaan diri, ya. Membangun kepercayaan diri karena udah kitanya cemas gara-gara kitanya dinilai oleh orang lain, takut dinilai oleh orang lain, takut dikritik orang lain, sambil juga membangun rasa percaya diri gitu loh. Karena memang ya kalau kamu nggak ngomong sekarang, ya kapan mulainya kan gitu. Kapan kapan kalian bisa mulai gitu, kapan kita bisa mulai bikin konten gitu loh. Jadi kawan-kawan itu karena takut orang-orang lain, cemas gara-gara itu sehingga tidak percaya diri kan gitu. Padahal kata percaya diri adalah percaya nggak sama diri sendiri kan gitu loh, misalkan bermain katanya gitu ya. Nah, maka dari itu ketika kawan-kawan bisa melampaui ini, yang semana adalah yang saya rasakan manfaatnya, yang pertama ini adalah melawan rasa takut.
yang akhirnya karena saya mencoba untuk menerima bahwa konten saya jelek, konten saya seapa adanya, nggak menarik dan sebagainya. Dan akhirnya saya udah ikhlas, saya nerima gitu ya, dan saya juga mulai berani meskipun emang mungkin ngomongnya ngarang gitu. Akhirnya tergeserkanlah pola pikirnya itu dari pola pikir takut gagal menjadi inilah fokusnya, inilah proses yang saya fokuskan gitu. Jadi saya tuh ya itu saya lagi berproses untuk belajar gitu, berproses untuk saya ikhlas nggak ada yang nonton, saya ikhlas ngomong saya masih balelol. Justru kapan mulainya, kapan nggak balelolnya kalau misalkan nggak mulai-mulai kan gitu. Kapan kapan kita terbiasa untuk menerima penilaian dan kritik orang lain kalau kita nggak mulai-mulai kan gitu. Jadi benar-benar manfaat pertama dari membuat konten YouTube dari saya pribadi belasan video, ditambah ada encourage dari video-video YouTuber duluan yang lainnya gitu ya, menyarankan bahwasanya ya demikian, dan saya pun rasakan gitu bahwasanya saya belajar untuk melawan rasa takut begitu. Nah, yang kedua adalah caramu untuk mengupgrade diri gitu. Manfaat dari membuat channel YouTube meskipun tidak ada yang nonton adalah mengupgrade diri pada akhirnya gitu. Karena apa? Karena memaksa kamu untuk keluar dari zona nyaman untuk pertumbuhan diri yang lebih cepat gitu. Kan tadi misalkan kitanya nggak biasa ngomong ya, jadinya mulai bisa ngomong. Dalam artian bukan kita selama ini nggak bisa ngomong kan, karena kita nggak biasa ngomong di depan kamera. Nah justru karena tak terbiasa berbicara di depan kamera, maka dari itu upgrade dirinya dengan cara mempraktekkan diri langsung ngomong di depan kamera gitu loh, dengan tanpa memikirkan ekspektasi ya ada yang nonton dan gak ada yang subscribe gitu. Dan itu kita tuh memaksa diri untuk keluar dari zona nyaman gitu, karena emang gak nyaman untuk mengobrol di depan kamera yang saya lakukan sekarang gitu. Apalagi gak ada yang nonton, mungkin yang nonton dikit gitu ya, karena emang baru mulai juga. Tapi saya merasa saya jadi cukup mulai berani untuk ngomong di depan kamera kayak gitu loh, udah belasan kali itu. Jadi berani aja gitu meskipun emang kontennya seperti adanya begini gitu. Kemudian karena upgrade diri tadi, karena sudah memaksa Anda memaksa keluar dari zona nyaman, akhirnya kemampuan komunikasi itu naik gitu, mau lisan maupun tulisan. Karena apa? Karena kawan-kawan mau apa ya, mungkin membaca atau melihat status atau apapun lah ya, kan kawan-kawan udah terbiasa gitu baca tulisan di buku maupun baca tulisan di status Facebook kayak atau di Instagram kayak captionnya apa gitu. Nah sekarang lisannya ini yang terlatih gitu, karena dengan kawan-kawan belajar ngomong kayak gini, jadi aja otomatis jam terbang ngomongnya nambah kan gitu, nambah untuk bisa sharing apa yang kawan-kawan sukai gitu loh. Dan akhirnya karena kawan-kawan dipaksa untuk keluar dari zona nyaman ya, kawan-kawan itu menjadi versi diri yang lebih baik melalui pembelajaran dan refleksi yang konsisten. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ya kawan-kawan belajar ngomong, belajar bikin konten, belajar ngedit, belajar posting, belajar thumbnail, bikin thumbnail, belajar riset pasar, belajar orang lain suka bagaimana, belajar cara mengeluarkan isi pikiran. Kan jadinya itu kan upgrade diri gitu ya, mengupgrade diri dengan praktek langsung, learning by doing gitu. Karena pada prinsipnya adalah belajar itu learning by doing gitu. Kalau kamu ingin belajar berenang ya dengan berenang, kalau kamu ingin belajar ngedit dengan cara ngedit, kalau ingin belajar nari ya dengan nari. Sebagaimana bikin konten, belajar konten dengan bikin konten, belajar ngomong di depan kamera dengan ngomong di depan kamera kan gitu ya. Jadi saya juga bukan berarti saya berani, tapi saya tuh penakut yang memberanikan diri gitu. Karena saya juga masih takut untuk ngomong tuh bisa salah atau gimana gitu. Ada aja gitu. Tapi saya penakut yang memberanikan diri, dan akhirnya perlahan-lahan upgrade diri gitu loh. Maka dari itu inilah manfaat kedua yang saya rasakan, bahwasanya dengan membuat channel YouTube sesegera mungkin saya bisa mengupgrade diri saya di bagian media kreatif, komunikasi, riset pasar, ya mungkin ada data analis gitu ya, apa sih namanya tuh, ya semacam riset pasar gitu ya dan sebagainya gitu ya. Jadi
banyak hal yang jadinya saya punya skill tambahan selain saya memang basicnya ngajar gitu ya, skill ngajar gitu. Tapi juga saya punya skill tambahan yaitu media kreatif, komunikasi, riset pasar dan sebagainya gitu loh. Nah, yang ketiga adalah manfaat dari konten YouTube segera mungkin meskipun tidak ada yang nonton adalah mengasah keahlian. Nah, ketika tadi merasa udah ada manfaat upgrade diri, justru dengan sudah mulai mengupgrade diri dari yang tidak nyaman, ya zona yang masih ragu-ragu, masih cemas, apapun itu alasannya ya, masih takut dengan melawan rasa takut dengan bikin konten. Anda tuh upgrade diri. Nah, karena sudah mulai tahu berkali-kali bikin konten meskipun tidak ada yang nonton, yaitu kawan-kawan makin menambah skill gitu. Karena kawan-kawan akan mempelajari keterampilan praktis, teknis yang sekarang itu dibutuhkan, yaitu misalkan videografi, editing, marketing, riset pasar, content creation. Saya lihat itu ya di loker-loker tuh sekarang tuh butuhnya tuh sosmed spesialis, content creator, video editor, orang-orang tim kreatif gitu. Bahkan kreatif tapi job desk-nya 5 gitu kan di sini mah emang rada rada gelo. Apa satu job satu divisi tapi dikerjain sama satu orang, 5 divisi dikerjain satu orang gitu. Ya udah mah kawan-kawan video editor tapi harus bisa desain grafis, harus bisa ini itu. Ya ya udah gimana lagi gitu. Cuman maksudnya poinnya adalah kalian menambah skill gitu dengan kawan-kawan belajar mulai membuat konten YouTube gitu loh. Nah, ditambah lagi kawan-kawan itu mengasah keterampilan apa? Keterampilan bercerita atau storytelling gitu. Bagaimana caranya menyampaikan pesan yang lebih efektif. Mungkin saya juga dari tadi tuh belum efektif karena saya sekarang udah ngomong 12 menit gitu ya. Baru juga bahasannya baru ketiga tapi udah 12 menit. Mungkin kepanjangan gitu. Tapi ya justru dengan ini mengasah keahlian, siapa tahu dengan saya learning by doing, dengan saya men-sharingkan begini, membagikan konten seperti ini, ngomong di depan kamera, memulai duluan daripada yang lain-lain atau enggak ya kawan-kawan sekarang yang masih belum mulai, setidaknya saya jadi lebih duluan bisa sedikit berani untuk bercerita gitu, mengasah keterampilan saya untuk storytelling gitu atau seni bercerita gitu loh. Ya, sehingga itu tuh terasah berceritanya gitu. Padahal ngomong kemana-mana kan gitu ya. Apalagi dalam konteks profesionalisme, dengan adanya konten YouTube ini, channel YouTube Anda dibangun, justru membangun portofolio digital yang mana bisa membuka banyak peluang karir yang tak terduga. Nah, saya meyakini ini mungkin dalam konteks sekarang di YouTube mungkin belum ada orang yang mengajak saya untuk bekerja atau proyekan dalam konteks saya tahu dari YouTube Mang, jadinya saya ngajak, mungkin belum. Tapi setidaknya saya meyakini bahwasanya ya karena saya bikin konten beginian, jadinya portofolio bahwa oh iya benar Mang Haryo itu konten kreator. Selain konten kreator di Instagram, tapi juga bikin juga di konten YouTube gitu. Bahkan lebih panjang ya. Jadi beda gitu. Yang IG mah Reels sama carousel. Kalau misalkan YouTube ada juga ternyata beneran konten kreator meskipun emang belum growth gitu ya, masih 50-an subscriber. Ya udah nggak apa-apa, tapi jadinya portofolio digital gitu. Ada buktinya bahwasanya saya itu konten kreator yang sedang merintis gitu. Jadi udah mah kalian mengasah keterampilan praktis, kreatifnya, kalian belajar storytelling sekaligus menjadi portofolio digital bahwasanya saya sudah memulai untuk berkreasi, sharing tentang apa yang saya senangi, mungkin apa yang saya jagoi barangkali gitu ya, atau saya concern, jadinya saya bagikan dan inilah portofolio saya lewat digital gitu. Jadi inilah portofolio saya gitu. Jadi bisa bisa menyontohkan gitu. Apalagi kalau sekarang kawan-kawan apa namanya itu si kerjaannya itu kreatif gitu, konten kreator, makin mudah lagi gitu. Nah, yang manfaat keempat dalam konteks membangun channel YouTube meskipun tidak ada yang nonton adalah membangun komunitas. Nah, manfaatnya mulai terasa dibangun komunitas. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah kamu akan menemukan dan terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat serupa gitu loh. Karena dengan saya bikin channel YouTube ini,
setidaknya algoritma saya itu tentang hal yang sama gitu. Hal yang sama ya, karena emang kebetulan saya adalah youth coach and people developer, jadinya channel kontennya itu bahasanya tentang perminatan pengembangan diri gitu loh. Jadi makin makin juga gitu. Nah, kalau misalkan kawan-kawan bersifatnya senang membuat crochet misalkan, atau misalkan beads, atau misalkan kreasi-kreasi yang lain, memungkinkan sekali untuk misalkan dalam konteks eh, algoritma YouTube jadinya ada videonya lebih dominan ke situ, atau juga kawan-kawan bisa berbagi menjadi portofolio tadi ya, portofolio digital bahwasanya saya itu adalah seorang seniman crochet atau seniman digital artist atau background artist atau apapun itu gitu. Jadi karena ada bukti gitu, dan akhirnya kalian bisa berkumpul dengan sesama seperminatan gitu loh. Nah, apalagi menjadi ya tadi ya portofolio digital gitu. Kamu bakal membuka jaringan pertemanan maupun profesional dari seluruh dunia gitu. Nah, apalagi kalau misalkan kawan-kawan juga bisa bahasa Inggris misalkan si channel YouTube-nya. Wah, itu lebih enak lagi tuh. Kamu bakal yang nyamperin itu orang-orang yang minat pada kamu tuh adalah orang-orang internasional loh gitu. Justru itu yang menjadikan siapa tahu berkemungkinan sekali untuk mendapatkan channel dari luar negeri gitu. Karena tidak hanya Indonesia gitu, tapi juga luar negeri kalau bisa bahasa Inggris. Kalau misalkan saya memang kembali lagi, saya juga masih lemah dalam konteks bahasa Inggris gitu. Makanya karena saya tidak sering membagikannya atau ngomong dengan bahasa Inggris, jadinya memang beginilah ya resikonya gitu. Tapi saya sadar bahwasanya memang harus sering memulai pakai bahasa Inggris gitu. Seperti itu. Nah, kawan-kawan juga misalkan emang sudah terbiasa bahasa Inggris, bikin konten YouTube, gas aja gitu. Nah, apalagi berpotensi menjadi suara atau figur yang berpengaruh dalam sebuah niche. Nah, ini barangkali kawan-kawan tadi ya, contohnya kawan-kawan senangnya digital artist, senangnya crochet, senangnya beats, atau senangnya baca buku, kawan-kawan review buku. Karena kawan-kawan sering bahas buku, jadinya kawan-kawan tuh akan menjadi seorang figur atau menjadikan suara kalian tuh adalah orang yang cukup berpengaruh, yaitu influencer TA gitu. Sebuah apa namanya tuh, sebuah hal yang orang-orang tuh suka dengan dirimu gitu. Karena ya orang-orang mendapatkan orang yang berminatan gitu. Misalkan kalau saya bahas buku, orang-orang yang senang buku juga barangkali datang ke saya gitu loh. Jadi memang dengan saya membuat channel YouTube ini, meskipun mungkin belum secara signifikan merasakan manfaat bangun komunitas, tapi sudah mulai kerasa bahwasanya banyak loh orang-orang yang sekitar saya bikin konten yang sama seperti saya gitu. Paling kerasa sih emang di thread sih, kerasa banget gitu, sama kreator jadinya muncul gitu. Nah, sekarang di YouTube juga saya ingin bangun juga itu agar orang-orang juga nanti mampir karena minatnya serupa dengan saya gitu. Nah, yang terakhir, nomor 5, alasan kelima mengapa kita harus mulai bangun channel YouTube meskipun tidak ada yang nonton adalah sebagai warisan digital atau meninggalkan jejak. Apa demikian? Mengapa demikian? Betul sekali. Karena tadi kan portofolio digital mungkin dalam konteks profesionalisme. Tapi secara personal ini adalah menjadikan channel YouTube sebagai warisan digital atau kapsul waktu dari perjalanan hidup dan pemikiranmu gitu loh. Betul kan? Karena ya tadi menjadi warisan digital, arsip ya, bahwasanya kamu pernah mengalami ini, kamu pernah bikin ini, kamu pernah jalan-jalan ke sini, kamu pernah ke Jepang, kamu pernah ke Jerman, kamu pernah bikin konten ini, karya ini. Itu sebagai arsip perjalanan hidup juga gitu. Apalagi hasil buah pemikiranmu juga gitu. Makanya ini menjadikan semacam kapsul waktu di mana di masa depan nanti kamu bisa menonton ulang bahwasanya kamu tuh pernah membagikan hal demikian gitu. Itu kan bukannya hal menarik gitu ya. Jadi ada warisan digital yang bisa ditonton ulang bahwasanya oh ternyata dulu tuh kontennya seperti ini adanya. Oh ternyata dulu saya pernah mikir demikian gitu. Bahkan siapa tahu karena sekarang bahasanya seperti ini, kalian misalkan pro-nya ke sini, mungkin di masa depan kawan-kawan bisa jadi kontra karena ada perubahan, ada pengetahuan, dan itu bagi saya sih bagus ya, karena memang kawan-kawan itu berarti belajar kalau ada perubahan dari A ke B gitu. Misalkan masih makin kuat jadi pro ya silahkan.
Itu kan pada akhirnya kan pembelajaranmu gitu. Kalau misalkan jadi kontra juga pembelajaran karena ada pengetahuan baru dan sebagainya, pemahaman baru gitu. Gitu loh. Jadi minimal menjadikan warisan digital. Minimal perjalanan hidup pribadi aja atau menuangkan pikiran. Makanya saya juga bikin ini tuh adalah untuk menuangkan pikiran saya gitu. Menuangkan isi pikiran saya, menjadikan channel YouTube sebagai arsip pribadi saya yang mana dibagikan ke publik gitu. Nah, kalau misalkan kontennya ini dibagikan ke publik akan sangat berpotensi menjadi memberikan dampak dan manfaat positif bagi orang lain gitu. Meskipun hanya cuma satu penonton. Nah, ini yang menjadikan kemarin tuh saya ada yang komen, "Wah, semangat Bang. Saya juga eh gara-gara nonton ini jadi saya merasa semangat lagi berkarya dengan cara lain." Nah, tuh minimal meskipun satu orang itu pun bermanfaat gitu. Meskipun tidak ada sama sekali yang nonton ya gitu. Ada apa yang bermanfaat? Siapa yang mendapatkan manfaat itu? Kamu sendiri. Karena kamu langsung merasakan itu gitu. Karena kamu melakukannya, kamu menjadikannya arsip dan kamu yang mendapatkan manfaat dan dampak itu. Karena memang kalian bisa belajar lagi dari masa lalumu gitu, kebijakan-kebijakan masa lalumu. Kalau misalkan memang belum terbiasa nulis, ya denganlah berbicara dengan konten di YouTube gitu. Mau kayak gini kontennya maupun yang lain-lainnya itu bebas menyesuaikan. Yang penting adalah kawan-kawan berhasil gitu. Nah, tambahannya adalah secara produktivitas mengubah waktu luang dari konsumsi pasif menjadi kreasi aktif yang bermakna. Nah, ini yang baik. Karena ketika kawan-kawan punya waktu luang, sudah terbiasa konten, kawan-kawan tuh tidak lagi menjadi konsumen yang pasif lagi, menikmati doang gitu ya, scrolling YouTube, short, reels, TikTok, Instagram apapun itu gitu di Facebook. Tapi kalau kawan-kawan tuh berubah jadi dari konsumen menjadi prosumer gitu, prosumen. Jadi kawan-kawan tuh menggantikan situasi pasif menjadi aktif. Karena kawan-kawan membuat itu tuh pengalaman pemikiranmu tuh keluar, menjadikannya publik, menjadikannya bersemangat gitu, menjadikannya bermakna gitu loh. Sehingga siapa tahu di suatu saat nanti justru ini menjadi manfaat gitu. Video ini cuma satu orang aja, meskipun gak ada lagi yang nonton, mungkin dirimu sendiri bakal kamu yang mendapatkan manfaatnya karena kamu berani melawan rasa takut, punya portofolio, upgrade diri dan meninggalkan jejak gitu. Kan bukankah itu sangat bermanfaat gitu. Itu kurang lebih ya kawan-kawan 5 manfaat yang saya rasakan setelah membangun channel YouTube. Meskipun yang nonton hanya belasan orang, tapi itu tidak hanya, justru itu adalah memulai. Justru mereka seapresiasi itu juga untuk hadir gitu. Dan setidaknya jikalau memang tidak ada sama sekali yang nonton yang memang merasakan manfaatnya, setidaknya kamu sendiri yang merasakan manfaatnya, bahwasanya kawan-kawan sudah berani melawan rasa takut ya, sudah berani untuk upgrade diri, sudah berani untuk mengasah keahlian, sudah berani bangun komunitas, dan sudah berani untuk meninggalkan jejak secara digital lewat channel YouTube. Begitu, mungkin itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Dan kawan-kawan, misalkan kawan-kawan suka video ini, silakan tonton lagi di video di kiri kanan ini. Akan ada video-video selanjutnya yang akan saya sebarkan, pandangan-pandangan saya, pemikiran-pemikiran saya yang semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Dan semoga kawan-kawan juga berminat untuk mulai berkreasi, membangun channel YouTube. Meskipun tidak ada yang nonton, meskipun gak tahu buat apa, tapi setidaknya kawan-kawan sudah bisa mendapatkan rasa berkreasi ya, minimal menggantikan konsumsi pasif menjadi kreasi yang aktif. Itu aja, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video. Tetap semangat berkarya dan tetap melaju.